Baik, kita mulai dulu dengan akuarium yang saya gunakan di sini, yaitu adalah berukuran atau berdimensi 50 dikali 30 dengan tingginya 30 cm. Ini penting teman-teman untuk kita ketahui terlebih dahulu mengenai spesifikasi peralatan yang akan kita gunakan. Tarik mundur ke belakang, sebelum penyusunan batu ini, saya sempat bingung sebenarnya untuk menentukan pola yang akan dibuat. Karena bahan akarasa mala ini sudah bisa dipastikan bentuknya itu akan selalu berbeda-beda. Setiap kita beli bahanan akarasa mala itu di toko aquascape atau cari pun sendiri di alam, itu bahannya pasti berbeda-beda. Di sini yang harus kita perlu pemikiran, mau bentuk pola seperti apa yang mau digunakan. Kan pola-polanya banyak tuh, cuman yang bisa kita eksekusi yang sesuai dengan pikiran kita itu seperti apa. Setelah saya coba pilih-pilih, akhirnya saya tentukan bentuk polanya yang seperti ini. Nah, baru saya susun batu. Dari bentuk akar ini ada yang melengkung dari kanan ke kiri mengarah ke atas ya teman-teman. Nah, saya coba bentuk untuk yang di sebelah kirinya juga, ya, dengan lengkungan dari kiri ke kanan dan juga mengarah ke atas. Ada lekukan di sebelah kanan satu dan yang di sebelah kiri satu, cuman agak sedikit kecil. Nah, disinilah polanya. Jadi kalau sudah saya coba pikir-pikir, saya coba susun, setelah ketemu, oh dibikin bentuk kayak gini aja udah, ya udah tinggal kita lanjutin, batunya kita sesuaikan, baik itu yang di kanan maupun yang di kiri. Akar pun juga kita susun, tinggal ditambah-tambah aja lagi itu, baik itu mengenai akar-akar yang kecil-kecilnya, detailing-detailing, batu-batu kecil. Kita lanjutkan, jangan lupa untuk bagian belakang kita tambahkan rumah bakteri dulu. Di sini saya gunakan batu apung, taburkan aja lah secukupnya, baru kita taburkan lagi bakteri starter di atasnya untuk mempercepat nantinya koloni bakteri. Kemudian kita tutup lagi dengan pasir malang. Saya lanjutkan dengan sedikit aja ya teman-teman, dengan pupuk dasar. Dan terakhir kita tutup dengan soil setebal kurang lebih sekitar 3-4 jari lah. Bisa kita tambahkan lagi dengan detailing batu sedikit-sedikit biar terlihat lebih natural lagi. Nah, sampai di sini dilihat hardscape sudah fix, selop belakang udah tinggi, terlihat sampai di depan, baru kita coba isi air untuk melakukan proses perendaman dulu. Oke, di sini saya bisa bilang wajib untuk melakukan proses perendaman dulu, minimal paling tidak 1 minggu sebelum masuk tanaman. Sampai betul-betul tanin, kambium, dan air sudah jernih, bersih, amoniak sudah turun, intinya bersih gitulah, minimal 1 minggu baru kita lanjut ke proses penanaman atau planting. Jika selama beberapa hari sudah bersih ya, baru kita kuras untuk lanjut ke proses tanam-tanam. Untuk tanaman pertama, di sini saya masukkan dulu moss sweeping lokal seperti biasa dengan cara ditempelkan menggunakan lem Korea, terutama di tempat-tempat bekas sambungan dan juga di tempat-tempat yang menurut kita cocok. Ini untuk hasil setelah kita tempelkan moss. Jadi seperti ini ya. Nah, sudah terlihat teman-teman, di beberapa saya kasih atau saya tempelkan moss, baik itu yang di kanan maupun di kiri. Baru kita lanjutkan, di sini saya coba masukkan dengan tanaman buce palandra. Untuk tanaman buce palandra tidak usah kita lem, cukup kita selipkan aja di sela-sela batu atau sela-sela akar, baik itu yang di sebelah kiri maupun yang di sebelah kanan. Ini salah satu jenis tanaman yang low maintenance juga karena dia bisa bertahan di kondisi yang rendah CO2. Tetapi jangan salah, kalau kita kasih asupan CO2, buce palandra ini nanti tumbuhnya lebih bagus. Ya, secara keseluruhan tanaman itu tumbuhnya lebih sehat. Baru kita masukkan lanjut ke tanaman yang ketiga, yaitu jenis tanaman cryptocorin. Ini juga salah satu tanaman yang low maintenance, yang low CO2 juga. Nah, sekarang kita coba lanjutkan tanaman yang keempat, yaitu tanaman jenis microsorghum. Di sini ada kadaka, ada windelop, dan juga ada trident. Nah, untuk jenis tanaman ini juga sama seperti buce palandra, itu cukup kita selipkan aja di sela-sela akar. Di antara lengkungan itu, cekungan itu saya selipkan aja dengan tanaman yang 3 tadi, baik itu yang di kanan maupun yang di sebelah kiri. Nah, di sini hasil saya sudah meletakkan, bisa terlihat, wow, rimbun sekali teman-teman. Sampai di sini aja udah kelihatan rimbun banget. Sampai di sini sebenarnya sudah bisa dinikmati. Oke, kita lanjut dulu ke tanaman berikutnya, yaitu tanaman yang kelima. Saya coba masukkan dengan tanaman
Ludwigia sp. Oke, kita tanamkan aja ini di bagian belakang. Kalau bisa nanam untuk Ludwigia sp. ini rapat ya, nanti biar tumbuhnya itu lebih rimbun. Untuk bagian tengah belakang saya coba dengan tanaman Alternatera reniki, namanya seperti itu. Nah ini tanaman yang keenam, itu kita tanamkan juga dengan pinset tetapi di bagian tengah. Lanjut ke tanaman yang ketujuh, saya masukkan di sini dengan tanaman jenis stem juga, yaitu tanaman Hygrophila. Nah agak merah-merah ya teman-teman untuk warnanya. Kita coba taruh di depan aja ini, diteban cuman agak ke sebelah kanan sedikit. Terakhir saya coba kasih dengan tanaman hairgrass untuk di bagian depan. Ini salah satu tanaman jenis karpet, dia tumbuh nggak tinggi-tinggi jadi dia rendah, ya seperti rumput-rumput lah. Nah untuk tanaman yang terakhir yaitu tanaman yang ke-8. Jadi ada 8 jenis tanaman air yang kita masukkan di aquascape tema natural di video kali ini. Baik teman-teman, sampai di sini saya rasa sudah cukup untuk memasukkan tanaman. Udah terlihat rimbun, mantap. Jika sudah beres, baru kita isi air pelan-pelan. Nah, jadi kalau bisa ya, untuk awal-awal itu kita tanam aja serimbun mungkin. Ini salah satu penangkal alga juga. Yang jelas kalau aquascape itu rimbun, kan enak dilihatnya ya teman-teman. Nah, nanti seiring waktu berjalan bisa aja nanti kita tambahkan atau kita kurangi, karena biasanya kemungkinan ada tanaman yang gagal adaptasi, ada yang melting, ada yang mati, itu segera kita buang aja dan kita ganti dengan tanaman yang baru. Nah ini adalah kondisi 1 jam pertama setelah kita lakukan pengisian air, setelah kita lakukan proses pembuatan aquascape. Besok 1 hari pertama itu kita kuras lagi sebanyak 100%. Jadi kita habiskan aja airnya dan kita isi lagi dengan air yang baru. Kemudian setelah 3 hari berikutnya itu kita kuras sebanyak 50%. Jadi kita buang airnya dan kita isi air lagi yang baru. Nah di sini sudah mulai kita masukkan ikan moli kalau bisa, karena ikan moli ini juga membantu untuk membersihkan kambium-kambium yang masih tersisa. Dan kemudian setelah seminggu berikutnya kita kuras juga sebanyak 50%. Dan lakukan aja teman-teman, ini untuk 2 bulan pertama lah kita lakukan secara rutin, menguras air sebanyak 50% itu setiap seminggu sekali di 2 bulan pertama. Ini untuk jenis settingan-settingan seperti ini kalau bisa sih kita injeksi dengan CO2. Semoga bisa dipraktekkan buat teman-teman yang mau membuat aquascape. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat main dunia air, terus berkarya.